Oke kok. Nih udah jam 9. Jadi gimana? Katanya mau Ya, speak up tentang pelecehan seksual yang terjadi di gua ya. berat nih ya ceritanya nih ya. Ya, cukup berat ya. Cuma itu kan udah kehidupan gue yang lama. Ini versi berarti ini lu jelaskan akan lebih lengkap daripada cerita lu sebelum di record nih ya. Ya. Jadi gimana? Ini pelecehan atau kekerasan seksual? Itu dulu deh. Pelecehan sih kok menurut gue sih kok. Menurut kok sendiri pelecehan seksual sama kekerasan seksual bedanya apa kok? Udah perkosaan, udah paksa. Kalau udah kekerasan nih, lu nggak mau dan lu dipaksa berarti kekerasan. Kalau pelecehan seksual tuh bahkan gue bilang kayak cewek atau gitu itu udah pelecehan verbal. Ada verbal ada fisik gitu. Kalau misal kata kayak colek. Itu cuma pelecehan. Ya. Berarti gue kenanya kekerasan seksual kok. Masuk. Ya. Enggak sampai masuk kok. Enggak loh. Iya sih, bener kekerasan seksual menurut gua mungkin gua nggak tahu salah apa enggak. Itu belum tentu masuk. Iya. Belum tentu masuk. Bisa aja tangan. Ini gue belak-belakan aja lah ya. Bisa aja hand fingering juga bisa dong termasuk itu. Karena gue ini lu korban nih berarti ya? Korban dong. Di usia dari gue TK berarti gue TK tuh dari itu berarti selama dong. Dari TK tuh berarti gue umur tuh 4 tahun. Ya sekitar mas gitu. 4 tahun 5 tahun. 4 tahun 5 tahun. Sampai gue masuk SMK sampai gue umur 16 tahun. Hah? Lama bener. Ini lu baru cerita selama itu. Lu cuma bilang pernah, tapi nggak tahu kalau gue. Ini beneran nggak? Beneran. Selama itu. Nggak setiap hari. Cuma selama jangka yang gue kena pelecehan seksual ya kok dari umur gue 5 sampai 6 tahun sampai umur 16 tahun. Berapa kali? 9 orang. 9 orang? Ya. Jadi berarti itu lu cuma ceritain satu doang ya? Iya. 9 orang? 9 orang yang ngelecehin gue. Dan itu maksudnya 9 kok orang bisa? ini gue tahu ya, kenal ya kok. Enggak, kok bisa sebanyak itu? Gue juga nggak ngerti kok. Mungkin gue dianggapnya kayak anak kecil polos, lugu, yang nggak tahu apa-apa. Kok lu nggak lapor? Karena nggak berani kok. Oke, berarti 9 ini. Bentar deh, gue agak mind blowing gitu 9. Terus gimana? Awalnya gimana? Jadi awal gue mulai TK kan emang mama gue kan dulu kan jualan ini ya kok sayur gitu ya kan. Aku punya saudara gitu. Nah mama gue jual sayur. Gue dititipin di rumah kakek gue dong, kakek dari saudara gue gitu loh. Nah dia punya anak. Nah paman nih berarti? Paman gue ya om kan. Gitu ya? Om gue. Nah dia tuh seumuran 30-an lah. Pada saat lu? Iya. 4 tahun? Emang kan dia dulu sering antar jemput gue ya kok ya. Dari sekolah gitu loh. TK dijemput pulang ini diantar. Nah di situ mama gue jual sayur. Gue dititipin di rumahnya. Koko gue lagi main game. Gue dilecehin di rumahnya. Elunya lagi ngapain? Guenya juga lagi main. Tapi gue digituin. Enggak, kondisi lu sadar apa? Sadar. Tapi kan namanya juga anak kecil ya kok nggak tahu apa-apa sih. Lu akrab nih sama? Akrab. Kayak gimana sih paman sama ini kayak deket. Apalagi dia dulu juga sering anterin jemput gue ya kan. Kayak gue manggilnya kayak suk gitu ya kan. Udah makan belum? Pokoknya kayak anak kecil yang bocah nggak tahu apa-apa, riang gitu loh. Nah, diapain? Itu yang pertama. Ini setelah lu sadar ya berarti. Dulu kan nggak sadar berarti. Dulu nggak sadar. Dipegang-pegang, istilahnya kalau di bahasa kita tuh digrepe-grepe. Nah, pertama cuma digrepe-grepe doang. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali sampai sering. Makin besar nih berarti? Makin besar sampai gua bahasanya agak kasar ya, sampai gua di fingering. Masuk? Kaki tangannya. Masuk tapi? Ya. Digituin lah pokoknya. Dikobel kalau bahasa. Dikobel ya kan. Terus sampai di aduh gue gak enak banget ini soalnya. Katanya mau speak up, iya, speak kalau belum berani gitu. Speak up ya berani gue, cuma bahannya terlalu frontal kok. Dia gak apa-apa ya kan. Gitu. Sampai gue dipakai mulutnya dia gitu loh kok, digitunya. Oral? Ya di oral lah istilahnya gitu. Umur? Itu pas gue masih TK banget kok.
pas umur 5 atau 6 tahun nggak tahu apa-apa. Kondisinya itu di kamar Di kamar, gue emang kalau ini kan ditaruh di rumahnya kan, dia kan emang dulu ada PS kan, dulu kan ada PS4 ya, ngajak main PS4, koko gue kan dulu kan emang gak ada PS kan, ya udahlah koko gue main, nah gue juga ikut main, nah tapi lama-lama kan gue emangnya orangnya cenderung nggak suka game ya kok ya, karena koko gue main sendiri gitu loh. Ini gua, TK nih? Bener-bener TK TK udah bisa main PS? Iya, TK sampai kelas 1 lah, gitu loh. Udah ngerti lah kok game-game gitu. Ya mungkin sih. Nah, mungkin. Di umur gue soalnya gue main Game Boy game Watch Tamagotchi itu di SD. TK gue masih main. Nah itu. Gundu. Nah karena gue nggak bisa main kan dulu kan gue TK, koko gue kan kelas 1. Nah koko gue udah ngerti dong. Gue kan nggak bisa main. Gue kan cuma main ininya dong kayak gini dong, tapi sebenarnya nggak dicolok gitu loh. Oh, nah, cuman yang pura-pura doang, biar gitu. nggak nangis dikasih stick aja lah gitu. Iya dikasih sticknya aja gitu loh, pura-pura gitu ya kan. Nah terus dulu juga ada gamebot kan. Nah dulu rentalnya juga deket rumahnya dia. Jadi kalau gue rental kayak 1 jam 3.000, gue mainnya di rumah dia gitu loh. Terus ini satu orang nih ya? Satu orang. Awalnya gue kira itu bentuk kasih sayang kok. Kan namanya juga udah kecil kan nggak tahu ya kok ya, kayak disayang sama orang tua tuh gimana sih gitu loh. Nah gue kira tuh bentuk kasih sayang, gue dipegang-pegang gitu, digituin. Nah, terus yang kedua? Atau ini ada lagi nih, lebih parah lagi, masih ada lagi yang lain? Keduanya sama kakaknya paman gue. Mungkin dia cerita kali, kemarin gue gini. Nggak tahu ya, gue nggak ngerti ya. Ini umur udah masih di itu apa udah? Udah umur kelas 3. Jadi dari TK sampai kelas 3 gue digituin sama satu orang doang. Satu orang, yang pertama itu tadi. Ya. Kelas 3 dilanjut sama kakaknya. Iya, kelas 3 dilanjut sama kakaknya. Disuruh coliin kok. Waktu itu ngomongnya gimana? Modusnya gimana? Enggak. Sini. Suk-suk kasih permen. Kan suk-suk kan itu paman ya. Suk-suk kasih permen. Gitu ya kan. Kan dulu kan gue suka jajan ya kan. Nah, suk-suk kasih duit deh buat beli ini. Tapi bantu suk-suk dulu gitu. Apa ya kan. tuh gitu. Ya kan. Yaudah gue ikut dong ke kamarnya. Dia lepas celana. Dia tiduran kan. Nah kalau kamu tuh kayak gini caranya, disuruh gituin itunya. Gue bilang ini apaan sok gue gituin ya kan. Udah gituin aja, kamu pintar ya, enak loh rasanya loh. Dia ngomong gitu. Kelas 3 SD, gila. Iya gitu. Gue sampai kalau keinget sekarang ya, gue ngegenggamnya tuh bener kayak gitu loh kok kayak ya. Gue agak speechless ya, soalnya kayak agak menjijikan. Itu berapa lama? Berlangsung selama setahun. Tapi nggak sering ya kok ya. Nah, lu nggak cerita nih sama orang tua lu? Nggak cerita karena karena tuh gue nggak dijadiin pertama nggak tahu apa-apa gitu loh. Sampai kelas 4. Sampai kelas 4. Ya, kelas 4 tuh gue lagi main di rumah. Ini dilanjut lagi diganti orang nih ya? Ganti orang lagi. Nah, siapa? Tetangganya yang ini? Iya, jadi kan ini kan rumah kungkung gue nih kok. Tetangganya tuh sebelahnya jual es susu kacang, es jeruk gitu ya kan. Nah dulu mama gue kalau ini kan kayak kalau setiap rumah kungkung gue kan kayak kalau mau jajan apa kasih aja gitu kok, nanti dibayarin, ya gitu ya kan. Nah, ini tetangganya? Iya tetangga, anak-anaknya. Enggak, dalam rangka apa nih lu bisa di rumah tetangganya? Lu kan dia punya anjing, gue main. Lu kan dia punya anjing, ya kan? Si tetangganya ini. Iya. Nah, gue takut anjing, gue takut anjing, tapi koko gue tuh suka gitu. Nah, jadi tuh pas itu posisi ada koko gue kok. Nah, lu selalu sama koko lu nih ya? Iya, gue kalau bocah kan selalunya sama koko gue gitu loh. Nah, gue main ke dalam rumahnya dong kan. Dulu waktu, gue mumpung inget di bagian yang ini kayak, lu kan akhirnya dikasih duit buat beli permen atau apa. Iya. Terus lu nggak ngomong gitu sama koko lu, gue dikasih duit nih. Pamer gitu, biasa anak kecil kan suka pamer gitu. Kok lu bisa dapet gitu, lu nggak ditanya? Dikasih, gue gituin aja. Di situ, soalnya dia bilang, kamu jangan ngomong-ngomong ya gitu ya kan, ini bukti saya sama kamu gitu loh. Yaudah gue pikir kayak udahlah ya gitu loh ya kan. Oke, yang ketiga nih. Gue main ke rumah ya, gue tinggal nyebrang doang itu, samping banget, deket banget itu. Nah, gue main kan, nah dia emang kebetulan juga kadang gemes sama gue gitu loh, nabi gue bocah gitu ya kan, kadang suka gemes gitu loh. Nah gue main tuh punya anjing, gue takut sama anjingnya tapi koko gue suka banget gitu loh. Nah gue anjingnya hampir gigit gue panik dong, gue naik ke tangganya kan. Nah terus dia duduk di tangga juga, sini, kamu mau permen nggak? Koko nanti beliin kamu di permen. Apalagi koko gitu ya kan, sini ikut. Tapi koko kamu tunggu di bawah, coy kamu tunggu di bawah ya gitu ya kan, tunggu di bawah. Ya, iya kok udah gitu ya kan. Gue naik tuh, di oral juga gue.
Terus tiba-tiba mamanya manggil kan, namanya siapa gitu gue lupa. Mamanya manggil langsung dia cepet pakai celana gitu. Ini umur berapa? Apa si laki-laki ini umur berapa? 20-an. Gitu kok. Waktu itu lu nggak berasa apa gitu kayak aneh gitu? Berasa aneh, cuma kayak nggak ngerti apa-apa gue. Ya kan, gue mikir bentuk kasih sayang kayak gini ya ternyata ya. Sampai gue mikir kayak gini, oh bentuk kasih sayang ternyata begini gitu. Orang sayang sama gue. Berapa kali? Itu cuma 2 kali doang sih. Oke. Ya kan? Terus dia berhenti sendiri gitu? Ya. Terus lanjut ke orang yang keempat? Orang keempat yang balik lagi ke awal yang pertama. Yang pertama? Ya. Dipanggil lagi gitu? Kan dia emang kan saudara kok. Gue juga dulu kan nggak tahu apa-apa kan. Jadi kayak gue ini berarti udah makin gede dong lu? Iya. Ini udah kelas 4-an? Kelas 5 lah. 11 tahun? Iya. Nah. Terus diapain? Perlakuannya masih sama? Iya gitu, gue sampai dicium kan gue pubertas gue umur berapa sih? Pokoknya umur 11 tahun gue belum ada tumbuh payudara ya kan. Nah, dia masih tetap gituin gue. Pokoknya yang belum ngerti apa-apa. Belum ngerti apa-apa. Pokoknya yang pertama nih kok cukup lama sampai bikin gue cukup trauma ya. Sampai gue kelas 6 lulus. Oke, yang kelima, orang kelima. Ini udah lulus SD nih ya? Iya. Udah selesai nih. Ini orang pertama nih ya. Apa satu ini oke. Yang ini setelah lulus nih. Tadi yang ini kan lulus. Ini? Yang itu suami tante gua. Gimana ceritanya lagi? Jadi kan dia kan punya anak. Dia punya anak. Ini ketika lu udah lulus SD nih ya? SMP nih? Iya, udah berarti? SMP lah, okay. SMP. Nah, kan dia nikah tuh. Nah, udah nikah, punya anak. Anaknya gue ngurus dong. Kan gue masuk anak kecil ya kok ya. Anaknya juga lucu banget gitu loh. Nah, gue urus. Nah, terus gue dianterin ke rumahnya dong, ya kan. Nah, kan di rumahnya ada? Mamanya kan kerja, tante gue kan kerja kok pulang. Ya, ini berarti yang ngelecehin bapaknya dong? Iya, pulang malam gitu loh. Bapaknya ngapain di rumah? Bapaknya pulang kerja juga, jam 5 udah pulang. Cuma, lebih cepat? Iya, lebih cepat. Nah, gue anterin anaknya balik ke rumah. Anaknya umur? Anaknya pas itu umur 2 tahun. Baru bisa jalan lah kurang lebih. Iya, nah gue kan gak enak dong. Terus gue pas gue pengen balik, Cece jam pulang Ini gitu kata ya anaknya. kan. Iya, jam pulang. Terus setiap gue mau pulang anaknya rewel, nangis mulu. Biasa. Pokoknya mau nempel mulu sama gue gitu loh. Terus bapaknya ngapain? Bapaknya mandi kan. Nah, terus gue kan emang main di kamar sama anaknya ya. Nah, di situ tiba-tiba bapaknya meluk gue di belakang anjir. Terus dicium-cium gitu loh. Dicium dari belakang, terus tiba-tiba pegangnya tuh udah ke dada gitu, diremes-remes gitu, digrepe lah gitu. Nah, waktu itu lu belum tahu apa-apa? Belum tahu apa-apa, bener-bener nggak tahu apa-apa. Nah gitu ya kan. Nah itu pertama kalinya tuh, gue mikir kayak. Gue tanya dulu nih, mumpung gue inget nih. Selama dari kecil sampai, oke lah katakanlah lu mulai kelas 4 sampai kelas 6 itu lu di rumah suka nonton film nggak sih? Suka. Itu kan ada adegan-adegan tuh biasa tuh. Atau lu nontonnya filmnya apa dulu nih? Adegan-adegan gitunya gue kalau nonton film dewasa gue suruh naik ke atas kok. Oh nggak, maksudnya film dewasa tuh ada adegan kayak ciuman gitu tuh nggak boleh tuh ya? Seks gitu. Gue tuh nontonnya dulu kartun, SpongeBob gitu. Oh oke. Kayak gitu loh. Ini berarti sama suami, sama om lu juga ya tadi versi? Itu cuma sekali doang? Enggak sekali itu. Nah kedua kalinya ada lagi, gitu lagi. Tapi grepe-grepe aja? Grepe-grepe sampai ketiga kali 4 kalinya dia udah mulai kayak tidurin gue gitu loh kok. Kan gue lagi tidur ya kan. Dia tiba-tiba nimpa badan gue gitu loh. Nah terus digesek-gesek gitu, itunya berasa keras di gue gitu loh. Nah habis itu dia nyium di bibir gue gini ya kan. Gue langsung nangis gitu kayak. SMP nih ya? Iya, itu udah mau SMP kelas 2, SMP kelas 3 gitu. Terus kayak gitu. Akhirnya lu lanjut lagi ke orang 6. Ada lagi orang yang ngejahatin lu gitu? Ada, tapi itu lebih ke pelecehan seksual. Apa nih? Kayak Lin tidur bareng sama gue yuk gitu, nanti gue bayar gitu. Gue bilang, hah enggak lah, gue gitu kan gila lu gitu. Ini ya siapa? Teman paman gue. Gila. Jadi 5 kekerasan seksual, 4 ini pelecehan seksual. Kayak tiba-tiba gue lagi. Ini sampai SMK kelas 1. Ini yang tadi tidur bareng yuk apa gitu. Nah, terus kayak suruh lepas baju dong gitu ya kan. Terus celana dalam. Ini di mana? Dia ngomong di mana? Ngomong itu tuh kayak ngomong seperti itu tuh di mana? Di rumahnya. Kan gue masuk main ke rumah kungkung gue ya kok. Nah di situ mereka kadang suka ngumpul. Mereka? Iya. Jadi rame-rame gitu? Iya. Mereka tahu bapak lu gak sih?
Tahu dong. Kenal dong. Deket juga kok. Jadi mamanya mereka nih sama mamanya papa gue tuh adik kakak. Jadi otomatis tahu dong bapak gue juga keras sama gue gimana. Gitu loh. Satu orang partner bapak gue kerja. Itu dia. Gimana ceritanya ada? Lu kan bapak gue punya asisten lah, kayak aku gitu loh ya kan. Ngerti. Nah kemana-mana dibawa difasilitasin motor ini. Dia pelecehin aku. Apa? Ngapain? Pelorotin celana dalam aku. Pelorotin celana dalamnya ada celana luar dulu nih. Aku kan suka pakai rok dulu. Oh. Masih kecil kan, dipelorotin. Terus? Kayak itu di mana? Dulu di rumah aku, pas rumah aku nggak ada orang. Nah yang pertama ini banget lagi bercanda atau lagi gimana? Enggak sih. Gitu. Nah yang pertama ini nih kok juga pernah nih ngelakuin kekerasan seksual di rumah aku. Aku inget banget kamar yang aku tidurin sering itu yang pas di Pademangan itu di tempat di mana dia lecehin aku. Dulu itu tuh gudang. Kokoku main di mana? Kokoku main di kamar papa mama aku, main PS. Itu pas aku kelas 5 kelas 6. Oh sesekali dia main juga ke tempat lu? Iya dong, gitu loh. Gitu. Terus kenapa nggak ada lapor? Pasti ada yang ngomong dong atau nggak ada ngomong ke orang tua lu? Nggak ada ngomong dong. Kalau aku ngomong, soalnya aku dari kecil tuh digebukin sama papaku kan. Ini lu nggak pernah cerita ke temen atau kemana? Nggak pernah. Di antara waktu-waktu ini? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Soalnya aku nggak bisa percaya teman-teman aku pas dulu. Aku juga. Tapi lu mulai tahu kayak ini tindakan yang salah tuh kapan? SMP kelas akhir. Kelas 3? Mulai taunya kenapa? Iya. Mulai taunya kenapa kayak dijelasin sex education kan di sekolah kan. Oh ya biologi ya biasanya. Biologi kan sama guru fisika aku kan. Nah, di situ aku biologi sama guru fisika gimana sih? Oh iya, guru biologi kan. Nah, di situ kok di SMK 3 aku sempat depres tuh. Aku ikut dulu kan aku ikut kuku magang kan, maksudnya kayak kerja aja lah, tapi dapat uang gitu loh di tokonya di Cepaka situ. Nah, sampai aku lagi bengong gini karena nggak ada klien kan, nggak ada customer. Bengong tiba-tiba aku nangis. Posisi itu aku emang pacaran kan sama mantanku yang banget yang awal-awal gitu. Nah, aku nangis dong. Ini tokonya di sini udah parkiran, jadi aku ke parkiran dong ya kan. Nangis, aku gitu ya kan. Dikira sama aku putus sama cowok aku berantem. Enggak, aku bilang aku enggak, gue gituin ya kan. Terus aku kayak nangis, kukuku nanya kenapa. Aku bilang sebenarnya aku dilecehin sama suami kamu, gue gituin ya kan. Dia bilang nggak mungkin lah, kamu gila ya gitu. Kuku telepon papa kamu ya. Gue bilang jangan, gue gituin karena gue takut kan papa gue gebukin gue gitu ya kan, karena gue takut batu. Jangan please, jangan. Gue sampai mohon enggak, kamu udah kelewatan bohongnya gitu ya kan. Terus dia telepon suaminya kan, terus dia bilang kalau memang beneran saya siap dipisum, gue udah mati. Hah? Gitu. Maksudnya kayak kalau memang kebukti kalau gue lecehin anak ini, saya siap dipisum gitu loh. Gitu ya kan. Lu lah yang harusnya divisum. Ya. Gitu. Nah, guanya nggak ada bukti apapun kan. Nah, terus malam itu dia ke rumah. Ini lu juga lagi nggak halu nih kan? Enggak lah, kok nanti gila kayak ya. kasusnya Gofar Hilman nih. Gila, gua halu. Enggak lah. Gitu. Nah, terus gua pulang dong sama kuku gua tuh jam 9 dianterin sama kuku gua. Dia langsung ngomong sama bapak gua. Bapak gua bilang minta maaf banget kayak gua dikira anggap stres dong kok. Gue dianggap udahlah maafin anak ini lah, mungkin dia stres banyak pikiran atau apa gitu loh. Terus suaminya juga nggak datang ke rumah gue, nggak ada ngomong apapun. Istrinya yang ngomong sama bokap gue gitu loh. Semenjak itu kayak gue udah tahu nih kayak udahlah gue jauhin suaminya semenjak itu. Gue bener jauhin gitu. Nah, terus semenjak itu gue tekanan banget kan kayak ternyata selama ini gue kena pelecehan seksual itu sama kekerasan seksual. Itu kelas 3 tuh ya? Pas masuk sampai gue masuk SMK, sampai gue kayaknya udah gak mau sekolah lagi deh, gue sakit banget gitu loh. Maksudnya kayak stres banget gitu loh. Karena waktu di sekolah lu dikasih tahu bahwa harusnya begini gitu. Nah, sampai gue tuh sempet mikir gue tuh masih virgin apa enggak sih? Kadang gue suka ngecek gitu kan, kayak kan gue ada kaca dong, gue cek masih gak sih kayak ini kenapa bolong gini ya, karena kalau bolong kan pasti gue menstruasi kan gitu. Di situ tuh kok SMK kan gue udah nunggu payudara tuh, gue masih dilecehin itu. Bilang payudara kamu ternyata lumayan ya gini-gini. Sama orang-orang yang lecehin gue lah kok. Gitu, ternyata lumayan ya gitu. Salah satu gue nggak berani speak up karena orang tua gue begitu banyak kekerasan kan, gue takut banget gue digebukin terus
orang tua gue nggak mau terima gue udah pasti. Buktinya pas gue buka mereka nggak mau terima, anggap gue gila, stres atau apa. Ini lu belum pernah ngomong sama orang tua lu nih? Nggak pernah. Sepanjang ini nih? Nggak pernah. Kenapa? Karena gue baru buka soal kasus suaminya gituin gue aja. Ini baru satu orang yang lu buka aja udah begitu? Udah begitu, apalagi lu buka semua? Apalagi gue buka semua, gue dianggap gila, gue dianggap halu gue. Kasian sih. Ya gak sih, gue buka satu orang aja, gue udah dibilang stres, gila, ini. Apalagi gue buka semua, gue langsung kayak, dulu anak ini kayaknya nggak benar nggak waras deh. Gila gak sih, gue cuma buka satu orang aib aja nih, udah segitunya. Apalagi semuanya yang gue harus tiap hari, kadang gue Imlek dia datang ke rumah gue pura-pura baik, ya kan. Dikasih gue angpau, gue terima, terus ujungnya gue buang. Atau gue kasih ke adik gue gitu loh. Gedek banget tiap ketemu orang itu masih berhubungan baik sama keluarga gue. Bagus lah kalau lu keluar, berarti maksudnya ya mungkin, makanya kan gue juga bilang kayak ya dengan lu cabut kan bener-bener keluar dari lingkungan yang gak bagus itu ternyata. Seenggak bagus itu gue nggak tahu sih. Iya, makanya si koko aku juga tahu kan, tapi koko aku cuma tahu kasus satu orang doang, suami tante aku. Kalau aku cerita semuanya, mungkin dia juga nggak aku gila kan. Soalnya aku cerita satu orang aja, dia kayak ngelak gitu kan, nggak mau terima kan. Yang lu cerita waktu itu sempet sama gue kan kayaknya yang ngasuh anak ya? Iya, itu cuma satu orang doang. Aku buka selama ini kan cuma satu orang doang. Respon koko lu waktu itu gimana ya? Ya udah lewat. Oh iya. Kayak gitu, kayak bener. ya tahu udah lewat, tapi lu tahu gak sih trauma yang gue rasain tuh masih sampai sekarang loh. Gitu loh. Sampai gue punya pacar nih. Istilahnya kan kepacaran juga begitu kan kok. Maksudnya kayak cuma pegang-pegang atau apa. Gue pas tiap cowok gue sentuh gue atau apa, gue langsung inget orang itu anjir. Segitunya. Tapi waktu itu kalau lu bilang kalau sekarang lu bilang keinget sama orang itu. Iya. Waktu dulu kan lu nggak berasa itu salah. Emang nggak berasa waktu itu salah kok, tapi setelah keinget tuh ternyata itu benar-benar sangat salah dan benar-benar sangat fatal. Manfaatin bocah yang nggak tahu apa-apa dengan polosannya. Gue emosi sih, gue marah banget sih. Istilahnya anak bocah nih harusnya dirawat, di support gitu. Saudara lu kan ada juga tuh yang kena begitu kan? Iya, makanya kayak kenapa sih kayak pelecehan seksual di Indonesia kayak dianggap normal gitu loh? Siapa yang anggap normal? Bagi keluarga aku ya kayak udahlah lupain aja gitu, cuma ini doang, berlalu anggap berlalu lah. Mungkin papa kamu sadar apa enggak gitu loh. Hah? Kayak gitu. Mungkin papa kamu sadar apa enggak maksudnya? Yang situ loh kok. Oh iya. Gitu loh. Agak aneh sih, karena waktu itu gue juga langsung konsul sama lawyer kita. Gue tanya kan ada kasus begini gimana? Dia bilang seperti yang waktu itu gue bilang, jangan khawatir kok, kalau itu kita bantu full. Gue tawarin, tapi dia juga nggak berani. Iya. Sebenarnya gue rada jujur aja ya, gue sebagai orang luar dan katakanlah gue mau membantu ya, gue jadi bingung kayak kalau emang beneran terjadi ke lu dan lu marah banget, kenapa lu nggak berani speak up? Iya. Nih aku kalau udah dewasa ya, aku tahu kalau aku kena pelecehan seksual sama kekerasan seksual dan kalau aku ada buktinya, aku berani lapor sih. 9 orang ini aku laporin sih. Sayangnya gitu. Nanti makanya mudah-mudahan kalau ada kesempatan atau gimana harusnya ngomong sama orang PPA, Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu karena gini, lu cerita nih gini ke gua. Ini gua dengar kasus ini berarti lu yang pertama. Iya. Kedua ada lagi lu yang ketiga. Yang langsung benar-benar masuk ke kuping gua nih. Gua bingung, gua harus bagaimana tuh gua nggak tahu. Guanya ya, maksudnya dengan kemampuan gua yang segini doang, tapi gua rasa gua bisa bantu nih. Tapi gua mesti gimana? Bahkan lu waktu lu cerita aja gua ngebayangin, gua tuh mesti gimana ya? Lu mau speak up nih ke gua. Gua yang ngedengerinnya sih jujurnya kasihan banget ya, kayak bukan kasihan lalu gimana ya, tapi kayak anak kecil gitu loh. Iya, lu kalau mau jahat atau lu mau grepe-grepe di atas anak umur mungkin ya 17 ke atas lah ya. Iya. Sudah agak dewasa mungkin Taulah. suka sama, berarti kalau misalnya lu izinkan dan lu nggak teriak dan apa berarti ya Suka sama suka, ya memang mungkin ada begitu, keberatan. oke lah ya. Tapi kalau Masih bocah loh. seumur itu kayak gimana ya? Gue agak bingung gitu loh, apalagi keluarga kan. Gue nggak bisa menjadi berpura-pura atau kayak mengerti pikiran itu, gue nggak bisa.
Gue nggak sampai level yang kayak gue marah gitu ya. Ayo kita nggak, tapi kayak gue masih bingung gitu loh. Ada ya orang gitu, dan karena gue kan orang lain. Tapi kalau gue jadi orang tua lu, beda cerita sih. Pasti sih. Beda cerita sih. Kalau anak gue digituin sih beda cerita. Makanya. Ya. Di Indonesia sih kasus-kasus begini, apalagi di berita-berita gitu banyak sih. Banyak, karena minimnya edukasi, sex education orang Indonesia tuh minim banget sih kok. Betul. Minim karena gitu kita loh. budaya timur. Nanti orang tuh bilangnya gitu lagi. Ya, kayak kalau gue oke lah, gue nakal juga lah. Iya. Nggak suci lah. Tapi lihat-lihat sih kalau anak umur segitu di bawah 10 tahun dah. Gue bingung, apakah mereka masih tertarik karena anak kecil masih warna pink atau apa? Gue juga nggak ngerti. Atau mungkin nggak ada bulu atau apa? Gue juga nggak ngerti kok. Nggak segitunya sih. Nggak segitunya. Atau lu nggak ada duit buat cari istilahnya cewek begitu? Kalau buat gue kayak itu beresiko sih. Resiko banget. Keluarga lu bisa dibunuh lu, atau bisa apalagi bapak lu keras begitu kan. Sampai gue tuh stres banget, sampai gue cerita ke teman deket gue ya, which is itu 2 orang ini ya, kok teman dekat gue, mereka bilang gila sih lu ternyata sebelum dewasa, belum waktunya dewasa lu udah dewasa duluan. Maksudnya kayak lu di saat anak kecil masih pada main-main terus gak ada beban pikiran, belum ada ini, lu udah ada beban pikiran kalau lu kena pelecehan seksual, dan lu baru sadar lu sekarang jadinya depresi. Gue stres banget kok, gue berstres banget gue. Apa dampak dari pelecehan depresi itu kenapa? Atau lu merasa tuh seperti apa? Gue jadi lebih tertutup banget. Gue jadi anggap tuh semua cowok tuh brengsek. Terus kayak, makanya bapak gue doktrin semua cowok tuh serigala, kecuali orang tua sama kakak gitu. Itu betul. Nah, terus kayak gue sebenarnya sorry ya gue potong ya, bukan gue ngomporin lu ya. Termasuk dia juga sih. Mukulin lu, tidak melindungi, tidak mau dengerin aja. Iya. Sama juga sih. Iya. Makanya terus gue jadinya kayak nggak fokus dalam. Ini kalau lu ngomong jujur sih, pandangan gue seperti itu ya. Iya. Sekali lagi gue berkata seperti itu karena cerita lu loh. Ini gue 100% jujur loh, kok gue nggak ngada-ngada loh. Kalau gue memang pas kecil gue sepinter Albert Einstein nih, gue ada buktinya, bisa gue kumpulin buktinya nih kok. Kalau gue bisa muter waktu nih, kayak Doraemon nih, gue tarik dunia ke ini, gue foto-fotoin sih. Serius sih, gue sesebel itu sih kok. Sampai gue tuh pas sekolah tuh nggak bisa fokus ke belajar. Nilai gue tuh selalu jelek. SD nih, itu ngaruh banget sama gue. Gue tuh sering banget dapat nilai 0. Loh, berarti lu udah tahu dong. Kan istilah kata kan harusnya kan lu nggak tahu apa-apa nih, nggak sampai tahu apa-apa, cuma kayak kok ngaruh? Ngaruhnya kayak berasa aneh gitu. Terus kayak jadi kayak gini ya, rasa kasih sayang kayak makin kayak. Sorry nih, gue cuma nanya dong, kalau lu nggak mau jawab nggak apa-apa. Berasa nggak enak atau berasa ada? Pas itu gue nggak bisa ngerasain apapun. Nah, tadi kan lu bilang nih, kayak jadinya waktu SD aja lu udah kepikiran, meskipun lu belum tahu itu salah ya. Terus lu udah kepikiran jadi kepikiran. Pas gue pikirin ternyata nih, secara gue memang kan nggak tahu apa-apa kok. Cuma nggak tahu otak gue kayak merespon kayak pokoknya gue jadi kayak ngula mulu. Setelah gue terusin nih pas gue SMK nih, ternyata pas gue dulu kayak gini, penyebabnya kayak gini. Gue jadi kayak, lu nggak bisa nolak ya maksudnya kayak apa? Gue udah nolak, ditahan lagi gitu loh, makanya ditarik nangis, lagi gitu. Jerit gitu. Nangis gue. Gue nangis, apalagi sama yang suami ini kok, gue nangis banget gitu loh. Terus dia gituin gue, kondisinya istri juga lagi hamil kan. Terakhir kali ingat banget gue, kondisinya lagi melahirkan, dia gituin gue. Dia balik, alasannya katanya ngambil barang istrinya. Faktanya emang iya, cuma kenapa harus lecehin gue dulu? Lu bisa aja kan ngambil barang istri, habis lu cabut, kenapa harus gituin gue dulu ya? Apa kesamaan dari semua orang ini? Ada nggak? Kesamaannya tuh misal kata sama-sama stres berat, atau sama-sama pemabuk, atau sama-sama apa, ada nggak sih kayak gitu? Gue nggak tahu ya, dulu mereka punya apa enggak ya. Menurut gue sih mereka sama-sama kayak mungkin stres karena nggak ada cewek atau apa, atau kan udah istri atau yang nggak bisa lagi hamil katanya. Lagi hamil kan gitu. Sampai sekarang nih gue sumpah kayak gue coba bisa sumpahin kayak semoga Tuhan balas apa yang kalian perbuat sama gue gitu loh. Buktinya sampai sekarang nih yang punya
yang berkeluarga nih suaminya cerai karena ketahuan selingkuh atau apa, katanya pernah having sex di mobil terus begitu. Nah terus yang ini nggak ketemu cewek-cewek, kayak ketemu cewek juga ceweknya nggak mau sama dia gitu loh. Nggak lama, bener-bener satu semua ini. Bentar deh, di keluarga lu ada berapa anak kecil lagi? Maksudnya selain gua nih? Iya. Pas itu kan gua doang kok yang kecil. Atau sebelumnya lu ada nggak? Jangan-jangan sebelumnya lu ada? Nggak tahu ya, maksudnya saudara gue yang deket-deket sama gue kan yang kecil-kecil cuma gue doang, sama kakak gue, adik-adik gue gitu. Itu pun adik gue lahirnya pas 6 tahun, tunggu gue 6 tahun kan. Gini loh, menurut gue ya, kalau misal kata yang pertama dulu nih ya, kalau lu jadi yang pertama sih, kenapa dia yang pertama, dan ngerti nggak maksudnya, kayak harusnya ada pernah sebelumnya, udah pernah. Atau setelah lu mungkin akan lagi. Nggak tahu ya, mungkin pas itu dia juga. Nah itu kalau bisa dicegah atau misal kata ada indikasi ke situ, bisa tanya. Kalau misalnya sama ada dua korban yang sama, PPA aja, tanya sama PPA. Iya. Tapi mudah-mudahan bisa. Gue nggak tahu ya sebelumnya dia ada gitu siapa, gue juga belum nggak tahu soalnya itu pertama kali dia gituin gue sih. Itu gue ingat banget sih, kayak kalau gue ingat juga masih sakit hati banget sih. Nggak sesakit dulu, cuma kayak masih ada sedikit sakit. Karena gue bisa melihatnya begini, tarik feeling lu yang hari ini, flashback ke kamar itu, flashback ke momen-momen itu, melihat si feeling kecil itu lagi digituin gimana? Iya. Itu gue sedih banget sih kok. Dan itu kayak apa ya? Makanya gue bilang kayak gue nggak habis pikir. Lu kalau misal katakanlah cari apa tadi yang kayak masih pink lah, nggak berbulu segala macam, ini itu kayak nggak masuk akal kan, kok susah banget buat ngebayanginnya. Tuh gue juga susah, nggak ngerti. Nggak bisa menerima alasan itu pun. Gue juga bingung sama orang kayak kenapa bisa tertarik sama anak kecil gitu loh. Nggak ada tete loh, lu bayangin, nggak menggoda sama sekali kok, nggak seksi kok. Belum tentu juga. Nggak seksi kok, istilahnya kayak ingusan gitu istilahnya kan. Kenapa lu tertarik sama anak kecil sih? Emang ada orang yang pedofilia tuh ada gitu. Gitu. Serem banget gak sih? Ya, karena ya lu di dari kecil ya. Iya. Yang lain yang kasus-kasus yang gue tahu rata-rata udah SMA, SMP gitu loh, udah mulai ada bentuk lah gitu loh. Kalau sekecil itu enggak sih. Makanya gue pikir juga kalau hal ini bokap lu nggak ambil tindakan, pasti lu akan mandang sebelah mata gitu. Waktu salah satu cerita yang gue dengar pun, dia lapor sama mamanya, mamanya laporin ke bapaknya, berharap bapak dan emak ini fight ke orang tersebut. Nggak ikut. Makanya gue nggak gimana banget sama bokap gue. Itu yang gue nggak ngerti ya, maksudnya apakah faktor ekonomi, mungkin ada ketakutan, oh dia lebih kaya nanti kalau kita enggak. apa. Kita malah untuk ekonomi setara ya kok pada saat itu. Yang gue pikir nih, mungkin orang tua gue nggak mau merusak hubungan keluarga, karena emang deket banget sih kok. Nggak ngerti, gue nggak bisa, soalnya keluarga gue nggak tercerai-berai. Gitu loh, nggak mau merusak hubungan keluarga sama sekali. Tapi ya makanya gue bilang, itu family yang apa sih? Keluarga tuh konsep apa? Gue nggak ngerti. Nggak ngerti lah kok gue sekarang. Buktinya, ya kalau tadi cerita tentang Adi kan semua di backup gitu ya. Yang lu bilang lu iri, ya bener sih, sama. Gue juga iri atas kerabannya ya. Tapi kalau misalnya keluarga gue atau keluarga beberapa orang yang gue tahu yang nggak harmonis gitu ya, dan kayak makanya gue rangkul gitu loh, kayak gabung sini gitu loh. Makanya kita ciptakanlah artificial family di sini gitu loh. Menyedihkan sih keluarga kayak begitu sih. Sedih banget, makanya gue juga mikir kan, oh mungkin ini pelajaran Tuhan yang kasih ke gue. Jadi nanti sometimes gue punya anak, gue bener-bener protect anak gue banget loh gitu loh. Sebenarnya gue
benefit gue cerita ke Koko sama ke si Chen, kok yaitu Koko gue ya kan gue sini kan kantor cewek sendiri aku, biar gue itu diprotek gitu loh. Maksudnya apalagi si Chen ini ya bener-bener kayak ini adek gue kena pelecehan seksual nih, pasti dia trauma dong, ya kan. Gue bener protek dia lah, maksudnya kayak lebih kasih sayang, lebih perhatian. Dia belum sih. Gitu, sayangnya tidak kan? Belum, dan mungkin sudah terlambat karena dia sudah tidak di sini. Gue kayak agak sedih aja sih, agak kecewa sih pas denger reaksi dia, ternyata itu lu baru cerita saja setelah ada kejadian yang itu kan? Iya. Dan itu udah berapa lama ya? Dan lu masuk sekitaran November kan? Itu udah lama banget kok. November kejadian itu Lebaran, Juli, berarti di April Mei kan waktu itu lu ngomong. Iya. Lu udah di sini 4-5 bulan baru lu ngomong. Iya. Kenapa sebelumnya nggak ngomong? Kenapa sebelumnya nggak kalian kan sama-sama kerja nih, sama-sama udah dewasa lah. Kenapa nggak ngomong? Karena gue tahu dia nggak bakal terima gue. Gue tuh denial kok, kayak gue mau cerita tuh, gue tuh harus mempersiapkan diri gue kalau dia tuh nggak mau terima gue loh, nggak mau terima kalau gue tuh pernah digituin loh. Faktanya begitu kan, pas gue cerita kayak mengecewakan kan, makanya kayak inilah kebodohannya kan. Gue udah tahu jawabannya bakal kayak gimana, reaksi dia bakal gimana, tapi tetap gue cerita dan dia bakal ngira gue halu. Sorry tuh gue juga mengira lu halu sih, tapi maksudnya gue mengira itu karena kayak sedemikian, ini kan gue orang lain ya. Iya. Kalau gue bilang lu halu deh kayaknya, nggak terlalu sakit hati kan? Ya ada sakit hati, tapi gue cuman kayak shock dan kayak beneran nih. Iya. Tapi kalau ketika datang dari keluarga pasti lebih menyedihkan lagi. Menyedihkan banget. Dan gue bilang lu halu itu karena kayak unexpected banget gitu, mind blowing banget. Yang kedua, setelah gue anggap aja berarti lu nggak halu nih. Gue yang bingung, gue mesti ngapain? Gue dengan kemampuan gue yang Tuhan kasih misalnya gitu, gue harus ngapain? Sekarang gue tanya nih, dengan kasus lu, andai kata lu ini lagi lu ceritakan ke Chen, terus lu berharap apa? Gue berharap di luar kasih sayang segala macam mungkin nggak bisa tuh dia kasih. Di luar yang itu apa? Gue berharap si Chen datangin itu orang. Kayak lu dulu kurang ajar ya sama adek gue. Terus kalau misalnya orang itu bilang, mana buktinya? Mana buktinya? Lu bayangin aja anak kecil pas usia 4 tahun 5 tahun, bohong nggak sih? Umur segitu nggak bisa bohong dong kok, jujur dong, pasti kan. Anak kecil nggak tahu polos apa-apa. Ya kalaupun bohong masalah, udah makan permen belum atau permennya udah kayak gitu doang, kan? ngumpetin permen doang kayak gitu. Masalah kayak gitu, bohong nggak sih anak kecil? Atau memorinya error nggak sih? Nggak mungkin loh. Ini makanya waktu kemarin kita ke Banten, Polda Banten, pengennya kalau misalnya kita bisa ngobrol sama divisi PPA, enak tuh. Maksudnya kita bisa dapat penjelasan korban-korban kayak begini. Gue yakin banyak deh. Gue aja udah denger ke kuping gue langsung 3 orang. Dan ini usianya di bawah 20 semua. Iya. Waktu tahun itu belum 20. Iya. Ya kan waktu itu juga belum 20. Belum. Yang itu masih belum 17 bahkan. Iya, gue juga belum 17 pas itu, masih bocah banget gitu. Ya kalau kemana-mana harus digandeng. 3 orang cewek ngomong sama gue, ke kuping gue langsung. Soalnya nggak semua orang bisa kayak berani buat ngungkapin gitu loh kok. Kalau udah berani ngungkapin pasti itu juga udah bertahun-tahun atau kayak udah di maafin gitu loh, maksudnya kayak ya udahlah gitu loh. Tapi sekarang lu melihat diri lu seperti ini, katakanlah terkena pelecehan ya, atau kekerasan seksual juga, gimana? Merasa hina, merasa apa nggak pantas? Jelas dong, gue merasa hina, merasa nggak pantas, kayak makanya kayak gue nggak percaya diri atau. Kenapa ya? Maksudnya kan kalau nggak ada yang, apa karena lu speak up atau karena? Bukan karena speak up, gue merasa kayak gue tuh kayak udah nggak suci gitu. Iya, kayak badan gue masih suci gaya gitu, kayak makanya sampai sekarang gue nggak bisa terima diri gue kan. Makanya dulu aku bilang self love itu apa sih? Kenapa orang bisa self love? Kenapa gue nggak bisa insecure mulu bawaannya kayak? Ya apa yang lu takutin? Kalau lu sekarang nggak anggap saja yang tidak suci nih. Terus so what? Orang nggak bisa nerima masa lalu gue.
ya berarti orang itu nggak layak buat lu atau lu nggak layak buat dia, udah selesai, cari lain. Cuma pas itu kan gue nggak mikir kayak gitu, gue dulu kan gue orangnya feeling banget, sampai gue punya bipolar kok, sampai gue konsumsi obat. Ya itu kan gue yang suruh. Tetep aja. Gue yang gitu suruh berobat gara-gara gue sempat diagnosa awal. Ya. Gue suruh lu lapor ke orang tua, lu bilang takut nggak bakalan dikasih kan, gue suruh lu jalan sendiri kan. Salah satu aku alasan ngomongnya terbata-bata tuh kok, ya kayak gitu juga sih kok. Setelah aku teliti ya kok, terbata-bata karena kayak bingung. Apanya bingung? Kayak takut gitu loh. Pas aku ngomong sama papaku kayak pas aku ini kan juga ngomongnya terbata-bata. Takut ya? Iya takut. Sampai jadi bawanya tuh sampai sekarang gitu loh. Itu habit yang susah banget yang udah diubah sih kok, kayak udah mengakar gitu loh. Cobain hipnoterapi deh. Kayaknya yang gue bilang itu. Mau. Makanya untuk meriset dan iya, mau. alam bawah sadar itu. Mau banget aku. Tapi kan biayanya kan juga lumayan kan kok. Gue dapet yang lebih murah. Udah gue kontak. Boleh. Kalau yang waktu itu kan per jam 1 juta ya. Iya. Ini gue dapet per sesi kayak 3 jam 4 jaman. 2,5 juta. Boleh. Di Cibubur. Jauh juga ya? Ya. Gitu. Ya kayak gitu. Ya susah sih. Ntar makanya mudah-mudahan kalau video ini ada yang nonton atau apa, ada kenalan PPA di Polres, Polda, mana tahu ada yang bisa bantu ngejelasin. Minimal yang gue pingin sih waktu itu pun kita ngomong sama Kabid Humas ya. Iya, Kabid Humas Polda Banten. Korban-korban ini harus gimana sih? Itu yang kita nggak tahu. Harus berani speak up sih. Kalau lu terjadinya speak up-nya berani gampang, bukan mengecilkan keberanian untuk speak up ya. Efeknya gimana? Efeknya nih setelah kalau misalnya lu record, terus nanti publish, kita ngomong teman-teman lu, misalnya nonton aja, tidak 100% dukungan lu. Aku tahu itu. Terserah nih. Ini kisah hidup gue nih. Dari sampai gue bisa terima diri gue, itu nggak gampang loh. Ini kisah hidup gue yang gue bagi. Terserah lu mau percaya mau nggak. Ini yang gue alamin. Kalau lu memang bener teman gue, lu support gue dong. Kalau nggak, berarti gue cuma tahu, oh temen dong kayak gini. Yang lu harapkan dari teman-teman lu apa emang? Support gue kayak. Support tuh kayak gimana? Support kayak temen gue rata-rata kalau gue cerita kayak gini ya kok. Kayak contoh kayak gue cerita ke teman deket gue cowok nih. Wali mau gue samperin kali. Kebetulan gue tetangganya. Brengsek tuh emang, gue setiap liat mukanya nih ya, lu selalu cerita pengen gue tonjok rasanya. Itu gue kayak merasa kayak ada yang belain ya? Makasih ya lu udah begitu sama gue. Nah makanya waktu lu ngomong dan 3 orang ini kan gue pelakunya gue nggak kenal nih. Meskipun dia kasih tahu hubungannya apa, tapi gue nggak kenal dan gue nggak bisa kayak siapa gue. Lu cuman ngomong gue tuh kayak kalau kecuali lu minta tolong. Kok bisa nggak diatur gini. Gue bawa lu ke PPA langsung besok. Gue langsung tanyain sama entah kanit entah staf PPA, gue akan tanyakan gitu loh. Nah, kalau teman gue ada juga yang nggak tahu orangnya nih kok. Dia bilang, ya udah Lin, gue nggak bisa ngomong banyak, gue cuma bisa bilang nggak apa-apa, itu udah berlalu. Sekarang tetap sabar, terima diri lu apa adanya. Lu pantas kok dimatur yang tepat digituin kayak. Karena memang bukan mengecilkan lu juga, tapi korban-korban yang lebih parah dari lu ada yang sampai pasti hamil. Pasti. Iya, yang kayak kasus santri ituin kan juga. Iya. Makanya kadang gue setiap liat kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual, itu gue sebel banget sih kok, kayak ayo dong kita speak up bareng-bareng yuk. Gitu. Yuk. Kita jadi cewek nggak boleh lemah gitu loh. Soalnya kan cewek selalu dianggap lemah kok, karena nggak berani speak up lah, inilah, itulah. Sudah speak up saja pun akan sangat mudah untuk diinjak. Ya, gitu. Kayak apaan sih lu? Ya udahlah gitu loh. Terlalu kayak alay banget sih lu, cuma kayak gitu doang sih, kayak lu nggak mikir mental orang bakal sesakit apa gitu. Ya bahkan gue aja kan, gue mah belak-belakan gue bilang lu halu nggak sih gitu loh. Karena gue itu mind blowing buat gue. Ini kan lu orang deket gue gitu ya. Kayak itu terjadi di keluarga gue. Nggak ada ponakan gue hamil di luar nikah ada gitu. Tapi mereka bertanggung jawab, mereka bisa selesaiin dan bertanggung jawab, udah biasa lah gitu loh. Tapi kalau di dalam pertemanan gue yang langsung gitu ya, kayak lu gitu, baru lu sih gitu. Dan
apa yang gue bisa lakukan atau apa yang gue bisa bantu untuk kasus-kasus begini itu yang gue mau coba pikirkan juga. Iya. Karena banyak korbannya dan Banyak akan terus karena Indonesia kurang sex education pada masa-masa muda. Kalau gue sih pikir kalau misalnya lu suka cewek, main cewek, lihat-lihat lah gitu loh. Umurnya dulu deh, kita seleksi dari umur deh, nggak usah dari keluarga nggak keluarga deh, dari umur dulu deh. Gitu Bener, kan. itu penting banget sih. Seenggak-enggaknya 17 tahun lah. Ya. Atau ya maksudnya di daerah itu ada yang di bawah umur pun di bawah 17 tahun udah married segala macam gitu kan banyak lah, tapi ya tolong lah gitu lah, harusnya sih mengerti ya. Ya, tapi kan mereka kan nggak ngerti apa-apa, tapi mereka ngelakuin kayak gitu loh kok karena penasaran atau apa, lihat mungkin gue nggak ngerti ya, mereka lihatnya porn atau apa, jadi sehingga mereka kayak nanti mungkin kita bahas di atau another apa. chapter gitu. Porn di Indonesia itu sangat gampang diakses. Iya. Meskipun di blok nih. ya ada VPN kok. No, nggak usah VPN. Lu punya Instagram, Punya. ketik aja PORN, apa yang keluar? Iya. Semudah itu kok. Nggak usah sampai VPN apa, nggak usah. Sekarang apalagi anak sekarang banyak sosmed semua kan. Gimana caranya filter Instagram? Bisa nggak? Mampu nggak Kominfo ngomong sama Instagram? Nggak Sensor? Harusnya bisa sih. Nggak tahu. Twitter? Iya. Twitter tuh banyak banget. Itu makanya yang gue bilang soft porn clips. Iya. Yang gue bilang di konten gue itu Iya. memang seperti itu. Iya. Itu parah sih kalau memang segampang itu, makin hancur sih masa depan anak-anak sekarang. Ya kalau buat anak ya, kalau misalnya udah gede kayak gue mah nggak munafik, gue juga likein foto-foto cewek seksi, gue likein gitu. Tapi kita masih tahu batasan lah ya kalau udah. Iya, gini. kalau buat anak kecil Yang nggak tahu apa-apa dan penasaran, kepo, terus tiba-tiba, apalagi anak SD kan udah ada yang pubertas kok, ya ya kan? hormonal. Ya hormon ceweknya juga udah pubertas, mereka melakukan seks, having sex tanpa mereka tahu resiko-resikonya, terjadilah. Iya. Makanya nggak heran kalau anak tiba-tiba, ini kamu berapa? 15 tahun, Ya masih ada. 14 tahun, 12 tahun udah nikah. Karena apa? Hamil di luar nikah. Tapi lu kecewa juga sama orang tua lu berarti? Kecewa pasti. Kenapa lu tidak bisa mengerti dengan alasan yang mereka berikan? Jaga relasi lah apa itu? Mereka nggak berikan alasan apapun. Oh enggak, mereka nggak dikasih alasan? Cuma gue mengerti. Gue mau mengerti mereka kok. Oh mereka nggak pernah bilang, kamu ngerti ya, bapak nggak bisa Enggak, begitu? nggak ada ngomong kayak gitu. Makanya tuh gue depres kok. Kalau mereka ngomong kayak gitu, mungkin gue masih bisa kayak, oh ya udah gitu loh. Pokoknya bagi mereka cerita lu itu Halu, gila, stres. Tapi puji Tuhannya gue sekarang udah bisa menerima diri ya. Terus gue udah berhenti konsumsi obat. Berkat juga. siapa? Pacar aku. Sudah punya pacar ya. Ya sudah, sampai jumpa di next chapter. Oke, bye-bye. Bye.